Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Hadirnya kami di sini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional dari dosen pengampu Bapak Andi Nur Hasanuddin Usdin At-Tahmid SE MSc. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Hawa, dan rekan saya Husain dan Cinta Laura. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami ke pembahasan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Jadi, pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang tidak selalu menunjukkan hasil yang seragam. Di beberapa negara, liberalisasi berhasil meningkatkan kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sementara di negara lain justru menimbulkan ketimpangan, deindustrialisasi atau meningkatnya ketergantungan terhadap impor. Hal ini menunjukkan bahwa efek liberalisasi perdagangan sangat bergantung pada kesiapan struktural dan kebijakan ekonomi domestik masing-masing negara. Selain itu, negara berkembang umumnya memiliki struktur ekonomi yang masih lemah dengan dominasi sektor primer dan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Kondisi ini menyebabkan negara tersebut rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan persaingan global. Di sisi lain, industri lokal sering kali belum memiliki daya saing yang kuat terhadap produk impor dari negara maju. Akibatnya, liberalisasi perdagangan tanpa kesiapan yang memadai dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan dan melemahnya sektor industri domestik, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan absolut. Adam Smith mencetuskan teori keunggulan absolut yang menyatakan bahwa perdagangan antar dua negara didasarkan pada keunggulan absolut. Jika satu negara lebih efisien dalam memproduksi suatu komoditi daripada negara lain, namun kurangnya efisiensi dalam memproduksi komoditi lain, keduanya dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan spesialisasi pada komoditi yang memiliki keunggulan absolut dan menukarnya dengan komoditi lain yang memiliki keunggulan absolut yang berbeda. 2. Teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, seperti yang tercatat dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation tahun 1817, Salvatore 1997, meskipun suatu negara kurang efisien atau mengalami kerugian absolut dalam memproduksi dua komoditi dibanding negara lain, masih ada dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara tersebut dapat mengalami spesialisasi dengan memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil, sementara mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar. 3. Teori proporsi faktor produksi. Teori faktor proporsi Heckscher-Ohlin juga dikenal sebagai teori modern, menekankan dua kondisi kunci yang menjadi dasar bagi terjadinya perdagangan internasional: ketersediaan faktor produksi dan intensitas penggunaan faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Menurut Heckscher-Ohlin, perdagangan antar negara terjadi karena negara memiliki keunggulan komparatif baik dalam teknologi maupun faktor produksi. 4. Teori keunggulan kompetitif. Menurut Michel E. Porter 1990 dalam The Competitive Advantage of Nations, konsepnya menyatakan bahwa daya saing suatu negara dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada korelasi langsung antara dua faktor produksi, yaitu sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang murah. Porter menekankan bahwa faktor-faktor
faktor seperti kebijakan pemerintah, struktur industri, strategi perusahaan, dan kondisi pasar internal juga memainkan peran penting dalam menentukan keunggulan kompetitif suatu negara. 5. Teori perdagangan permintaan dan penawaran. Dasar pemikiran teori permintaan dan penawaran pada perdagangan internasional adalah bahwa perdagangan antara dua negara terjadi karena perbedaan dalam permintaan dan faktor penawaran. Faktor ini menciptakan kondisi di mana negara dapat saling menukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional membuka akses ke pasar luar negeri yang dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara dengan meningkatkan ekspor barang dan jasa. Indonesia dapat memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perdagangan internasional juga memungkinkan Indonesia untuk menarik investasi asing secara lebih besar. Investasi asing tidak hanya membawa modal tambahan, tetapi juga membawa teknologi, manajemen, dan keahlian pertumbuhan yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun dampak positif dan negatif dari liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dampak positifnya, yang pertama itu meningkatkan ekspor dan investasi asing langsung atau FDI. Dengan penghapusan tarif dan pembukaan pasar, negara berkembang dapat menembus pasar internasional. Masuknya FDI juga membawa modal, teknologi, dan manajemen modern yang meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua itu efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing. Persaingan dengan produk asing mendorong perusahaan lokal untuk berinovasi, memperbaiki kualitas, dan menekan biaya produksi. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja baru. Perluasan ekspor dan investasi mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa yang menyerap banyak tenaga kerja. Dan yang terakhir, transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, investor asing membawa praktik produksi yang lebih baik, lebih efisien, dan pelatihan tenaga kerja lokal sehingga peningkatan kompetensi nasional. Jadi dampak negatif dari liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, yang pertama itu ketergantungan terhadap impor. Jika industri lokal belum kuat, liberalisasi dapat menurunkan permintaan terhadap produk dalam negeri karena masyarakat lebih memilih produk impor yang lebih murah. Yang kedua, kesenjangan ekonomi dan sosial. Jadi keuntungan dari perdagangan bebas seringkali hanya dinikmati oleh kelompok tertentu seperti perusahaan besar dan pemilik modal, sedangkan sektor kecil dan tradisional tertinggal. Yang ketiga, kerentanan terhadap fluktuasi global. Krisisnya ekonomi dunia atau perubahan harga komoditas internasional dapat langsung mengguncang perekonomian negara yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir, deindustrialisasi dini. Jadi banyaknya negara berkembang mengalami kemunduran industri manufaktur akibat tidak mampu bersaing dengan produk dari negara maju seperti itu. Liberasi perdagangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara berkembang melalui peningkatan ekspor, investasi,
asing dan efisiensi ekonomi nasional dengan membuka akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan negara. Berkembang memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan komparatif serta memperkuat daya asing produk domestik. Namun demikian dampak liberalisasi tidak selalu bersifat positif. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan struktur ekonomi, kualitas institusi, stabilitas politik, serta kebijakan domestik yang mendukung. Di satu sisi, liberasi perdagangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun di sisi lain, tampak kesiapan industri lokal dan infrastruktur yang memadai. Kebijakan ini dapat menyebabkan ketergantungan impor meningkat, kesejahteraan sosial dan deindustrialisasi dini. Oleh karena itu, liberasi perdagangan harus disertai kebijakan pendukung yang tepat agar memanfaatkan dapat liberasi secara mental oleh seluruh lapisan masyarakat.